Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di bulan Syawal 1444 Hijriah ini. Pembahasan kali ini kita akan membagikan seputar mualaf dunia. Bicara mualaf, tentu tidak habis-habisnya, seperti orang yang akan selalu lahir di atas fitrah dan kesucian Islam, hidayah datang tanpa melihat latar belakang unsur pekerjaannya. Hal ini sebagaimana yang telah dialami beberapa mualaf, yang telah mantap memeluk Islam. Ikuti video berdurasi singkat ini, untuk mengetahui informasi selengkapnya. People I have met that were from the faith. And of things, I think that people I have met that were from the faith, the way that they carry themselves with such kindness, such understanding, and great sense. Yang pertama, seorang bule cantik terpikat jadi mualaf, karena rukun Islam dianggap sangat indah. Simak langkah dan alasan ia jadi mualaf. Namanya Monique. Ia wanita asal Brasil, yang diketahui memilih pindah ke Irlandia selama 12 tahun yang lalu. Ketika pindah ke Irlandia, dia mulai mengenal Islam. Tepatnya, saat dia merasakan kekosongan dalam hidupnya. Monique yang dibesarkan di keluarga Katolik yang taat, diketahui bahkan sempat mengikuti pesantren kilat saat belum memeluk Islam. Lantas bagaimana perjalanan Monique menemukan Islam? Dikutip dari tayangan YouTube, Monique menceritakan, dibesarkan di keluarga Katolik yang taat. Meski begitu, diakuinya dia merupakan seorang agnostik, sebelum akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang muslimah. Meski saya dibesarkan dalam agama Katolik, saya justru agnostik. Saya tidak berdoa, saya tidak suka membahas perihal agama, saya malah menjaga jarak dengan topik agama beranggapan bahwa Tuhan itu bisa ada bisa tidak, saya tidak terlalu yakin. Dan sepertinya saya begitu berjarak dengan sisi spiritual saya, sebab saya mulai berpikir adanya sesuatu yang lebih besar, kata dia. Monique menjelaskan dirinya sempat merasa adanya kekosongan dalam hidupnya. Padahal kata Monique kala itu dirinya memiliki pekerjaan yang bagus, teman dan keluarga yang baik. Namun seolah-olah ada kekosongan yang berkenaan dengan sisi spiritualitas. Lalu mulailah saya mencari-cari hingga saya tonton khotbah. Sebelum saya Islam jadi sudah paham, lalu saya bertemu muslim yang kebetulan teman kami juga. Kami pun banyak ngobrol soal Islam dan mulai tertarik, kata dia. Monique kemudian menghubungi satu masjid, dan bertanya apakah ada yang bisa berdiskusi dengannya mengenai Islam. Dan semenjak saat itu, dia mulai rutin hadir di pengajian mingguan, yang membahas Islam serta belajar sedikit sejarah Islam. Hingga sampai di satu sisi yang mana saya merasa, inilah makna yang selama ini hilang di hidup saya, sehingga mengisi kekosongan tadi dan memberi. Saya rasa damai. Begitulah saya mengenal Islam yang sebenarnya, sedikit tak biasa yang mana sebelumnya saya belum pernah mendengar tentang Islam, ungkap dia. Monique juga kemudian merasa agama Islam begitu masuk akal baginya. Hal ini dirasakannya ketika dia menemui banyak umat muslim, di mana umat muslim yang ditemuinya menunjukkan akhlak yang baik, pengertian, hingga rasa solidaritas umat muslim yang begitu tinggi, yang membuat Monique tersentuh. Selain itu, melalui ayat Al-Quran yang dibacanya, Monique merasa Islam adalah agama yang begitu logis berbeda dengan anggapan sebelumnya soal agama. Misalnya perintah untuk menjalankan ibadah puasa, hingga mengenai zakat. Kita diperintahkan berpuasa tapi boleh tidak puasa jika kita sakit atau sudah tua, jadi bukan kewajiban mutlak jika menjadi mudarat, sebab tujuan puasa untuk memelihara kehidupan. Lalu salah satu rukun Islam yaitu zakat, dapat membantu sesama dengan harta kita, dan itu sesuatu yang sangat indah. Orang dengan kelebihan harta membantu mereka yang kekurangan, jadi semua hal itu begitu selaras dengan saya sebagai manusia, kata dia. Tidak hanya itu, Monique juga menemukan banyaknya miskonsepsi, atau kesalahpahaman tentang Islam sebelum dirinya menjadi seorang mualaf. Misalnya saja terkait dengan derajat wanita yang lebih rendah daripada laki-laki, atau wanita muslim yang tidak bisa melakukan ini itu, hingga wanita muslim yang sudah menikah tidak bisa bertemu temannya lagi serta wanita muslim yang menikah harus berjalan di belakang suami. Menurut saya sangat disayangkan kesalahpahaman itu muncul, sebab kenyataannya justru sebaliknya. Saya merasa sangat dihormati sebagai wanita, saya sangat dihormati bahkan untuk hal-hal kecil, misalnya jika saya berjalan ke satu koridor para pria kemudian minggir supaya saya bisa lewat, kata dia. Kondisi jauh sekali dari kesan bahwa wanita tidak dihormati, justru malah sebaliknya, dan saya berharap orang-orang terbuka, dan mau mencoba belajar sebelum keluarkan pernyataan miring, dan hal itu akan sangat berarti sebab saya merasa dihormati sekali, lanjut Monique. Setelah menjadi seorang mualaf,
Monique berencana akan terus menuntut ilmu. Sebab menurutnya usai bersyahadat dirinya akan menemui banyak cobaan yang harus dihadapinya. Yang kedua, yaitu seorang pria berjuang selama 25 tahun jadi mualaf. Pria Jepang ini kenalkan Islam lewat tetangga Muslim. Inilah perjalanan spiritualnya. Pria asal Jepang, bernama Kyoichiro Sugimoto, telah menjadi mualaf selama lebih dari 25 tahun. Ia kini mengenalkan ajaran Rasulullah kepada warga Jepang untuk menghapus citra negatif Islam yang muncul di berbagai pemberitaan. Melansir BBC Indonesia, Kamis tanggal 27 April tahun 2023, Sugimoto mengenalkan Islam kepada warga Jepang melalui program yang bernama Tonari no Muslim atau Tetanggaku Muslim. Program ini diselenggarakan secara rutin, dengan mengundang orang-orang Jepang non-Muslim untuk mendengarkan pemaparan mengenai Islam. Lahirnya program ini, karena Sugimoto menilai sebagian besar orang Jepang tidak memahami ajaran Islam yang sesungguhnya. Ia mengatakan banyak orang Jepang hanya mengenal Islam melalui pemberitaan media, sehingga dibutuhkan ruang untuk saling mengenal satu sama lain. Mereka mendapatkan citra negatif mengenai Muslim melalui media. Sebelum penyebaran virus corona, mereka sering mendengar mengenai serangan teroris di London, Paris, dan Amerika, pengeboman yang dikaitkan dengan Muslim, kata Sugimoto kepada BBC News Indonesia. Jadi mereka memahami hal yang negatif tentang Islam. Itu yang harus diubah. Kami perlu menginformasikan kepada publik bahwa realitasnya berbeda ketika orang-orang Jepang berinteraksi secara langsung dengan Muslim. Diharapkan kemudian persepsi mereka dapat berubah terhadap Islam juga Muslim, imbuhnya. Dia menjelaskan, salah satu program pengenalan Islam tersebut adalah tentang jilbab. Menurutnya, banyak orang Jepang sudah sering melihat orang berjilbab, tetapi tidak ada kesempatan untuk membicarakannya. Hanya menduga-duga siapa mereka, apa keyakinannya mereka. Jadi kami memberikan kesempatan untuk berbicara satu sama lain, jelasnya. Program, Tetanggaku Muslim, ini diselenggarakan oleh Chiba Islamic Cultural Center CICC, di Masjid Nishi Chiba, dengan Sugimoto sebagai pimpinannya. Masjid Nishi Chiba sendiri didirikan sekitar 2016, dengan sebagian donasi dari masyarakat di Indonesia. Menurut Sugimoto, jumlah Muslim dari negara lain yang tinggal di Jepang, dan orang Jepang yang masuk Islam meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dia merujuk perkiraan Hirofumi Tanada, Profesor Emeritus bidang Sosiologi di Universitas Waseda, yang menyebut jumlah Muslim di Jepang sampai akhir 2020 lalu sekitar 230.000 orang. Peningkatan jumlah Muslim di Jepang mendorong berdirinya berbagai masjid, dan musala di sejumlah daerah di negara itu. Salah satunya yang dikelola oleh Masjid Nishi Chiba, terjemahkan Al-Quran dalam bahasa Jepang. Dalam dakwahnya kepada warga Jepang, Sugimoto juga menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jepang yang mudah dipahami. Penerjemahan ini ia lakukan bersama pakar bahasa Arab selama 2 tahun. Ini merupakan Quran dengan terjemahan yang mudah. Setiap kali saya menyelenggarakan program ini saya memberikan Quran ini secara langsung, lalu saya menjelaskannya dan orang-orang itu dapat membacanya, ujarnya. Kita tidak pernah tahu ayat mana dari surat-surat yang ada dalam Al-Quran yang akan memengaruhi pola pikir orang-orang Jepang non-Muslim, lanjutnya. Bagi Sugimoto ayat yang paling mengena adalah surat Al-Hujurat ayat 13, dan menjadi salah satu dasar untuk menjalankan program bagi orang Jepang non-Muslim. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan menjadikan berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Itu sangat bagus, kami semua anak Adam. Bagaimanapun kita adalah keluarga, lalu mengapa kita tidak saling mengenal? Saya rasa ayat itu ditujukan bagi semua umat manusia, kata Sugimoto. Al-Quran terjemahan Sugimoto ini pertama kali diterbitkan pada 2019 lalu, dan telah dicetak ulang sebanyak 5 kali. Al-Quran ini dibagikan kepada warga Jepang di akhir program, Tetanggaku Muslim. Program, Tetanggaku Muslim, bakal diperluas. Selain di Chiba, program, Tetanggaku Muslim, mulai diselenggarakan di sejumlah prefektur di sekitarnya seperti Tokyo, Saitama, dan juga di Osaka. Menurut rencana pada tahun ini cakupannya akan dilaksanakan di berbagai prefektur di seluruh Jepang. Tahun ini saya berencana untuk memperluas jaringan ini dari Hokkaido hingga Okinawa. Insya Allah, saya akan menyampaikan ajaran Islam yang sesungguhnya. Jadi saya seperti magnet untuk menghubungkan orang-orang Jepang setempat dengan Muslim, tandasnya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen di Dunia Mualaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.